Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama dari kelompok 4. Nanti yang menjelaskan materi kedua yaitu ada Nur Kofifah, yang ketiga ada Dewi Masruroh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan asuransi. Apa sih pengertian dari perusahaan asuransi? Yaitu secara umum perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang menyediakan segala macam polis asuransi yang dapat melindungi seseorang atau nasabah yang bergabung dengannya dari berbagai macam risiko dengan memegang sejumlah polis asuransi. Selain itu, perusahaan asuransi ini juga ada dari pemikiran tokoh-tokoh dan menurut undang-undang di Indonesia. Kalau menurut undang-undang di Indonesia, yaitu perusahaan asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena sebab kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Itulah pokoknya. Kalau menurut Profesor Mark R. Green, yaitu sebuah lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengurangi risiko tertentu. Sedangkan menurut Profesor Wirjono, perusahaan asuransi ini persetujuan antara pihak pemberi jaminan dan yang dijamin, yang mana pihak yang dijamin akan menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi akibat peristiwa yang belum jelas. Nah, sedangkan menurut Abbas Salim, asuransi adalah suatu kemauan dalam hal penetapan kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai ganti kerugian besar yang belum pasti terjadi di masa depan. Maksudnya itu kita itu tidak masalah harus merogoh kocek sedikit untuk mengantisipasi resiko yang terjadi di masa mendatang. Nah, menurut Subekti, perusahaan asuransi yaitu bentuk perjanjian yang termasuk dalam perjanjian untung-untungan, yang mana perjanjian tersebut didasarkan pada kejadian yang belum tentu terjadi di masa depan. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip asuransi, yaitu yang pertama insurable interest. Prinsip ini diartikan bahwa seseorang hanya diperbolehkan mengasurasikan sesuatu yang memiliki hubungan ekonomi serta diakui secara hukum. Yang kedua, utmost good faith. Baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus beritikat baik dalam melakukan perikatan. Itikat baik di sini diartikan sebagai mengungkapkan informasi secara detail dan akurat. Yang selanjutnya yaitu ada indemnity. Prinsip ini menegaskan manfaat asuransi bagi pemegang polis. Jadi, asuransi itu berfungsi untuk mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi resiko atau ke posisi sebelum terjadi resiko. Yang keempat ada subrogation. Prinsip ini berarti perusahaan asuransi sebagai penanggung resiko mengambil posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi jika terjadi resiko. Nah, yang selanjutnya ada contribution. Prinsip ini berlaku untuk satu objek yang diasurasikan ke lebih dari satu perusahaan asuransi. Praktek ini biasanya terjadi di asuransi umum dan nilai pertanggungan yang diasurasikan sangat berat. Yang terakhir yaitu ada proximate cost. Prinsip ini akan menjadi rujukan perusahaan asuransi dalam menentukan kondisi yang menjadi penyebab utama terjadinya resiko serta syarat pencairan manfaat. Tujuan dari proximate cost ini yaitu untuk mengurangi terjadinya perselisihan akibat salah tafsir mengenai resiko. Atas dasar prinsip ini, polis asuransi pada umumnya memuat resiko yang dijamin dan yang dikecualikan secara mendetail. Demikian dari saya pemateri yang pertama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan sama pemateri yang kedua dan yang ketiga. Terima kasih.
Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang penggolongan asuransi dan polis asuransi. Penggolongan asuransi itu ada dua, yaitu yang pertama asuransi konvensional dan yang kedua adalah asuransi syariah. Banyak orang yang sudah mengerti tentang asuransi konvensional, sebab asuransi jenis inilah yang pertama kali muncul untuk menjadi pengalih resiko yang mungkin timbul kepada tertanggung. Sementara itu asuransi syariah adalah dibuat untuk mengakomodasi keperluan penjaminan terhadap resiko dengan nilai-nilai yang lebih syar'i. Menurut Dewan Syariah Nasional atau MUI, asuransi syariah mengandung arti usaha untuk saling melindungi di antara sejumlah pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset yang disepakati melalui akad yang telah sesuai dengan syariah Islam. Setelah itu, polis asuransi. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah atau yang tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak yang tertanggung. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi tentang pengaturan perasuransian di Indonesia. Urusan asuransi itu diatur dengan sebuah undang-undang karena memiliki nilai-nilai penting dan menyangkut banyak pihak. Undang-undang asuransi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Yaitu tentang perasuransian. Yang pertama yaitu mengatur tentang ruang lingkup usaha perasuransian, bentuk badan hukum dan kepemilikan. Yang kedua, perusahaan perasuransian, perizinan usaha, penyelenggaraan usaha. Kemudian tata kelola usaha perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2004 di Jakarta. Kemudian yang selanjutnya, perizinan pendirian perusahaan asuransi di Indonesia. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian umum yang menyatakan bahwa 1. Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk A. Perusahaan perseroan, B. Koperasi, C. Usaha bersama. Yang kedua, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, usaha konsultan akturia dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan. Menurut pasal tersebut, bentuk badan hukum asuransi dapat berupa perseroan, koperasi, usaha bersama, atau bisa juga berupa usaha perorangan. Yang selanjutnya tentang asuransi syariah. Asuransi syariah yaitu sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarruk. Dana tabarruk itu semacam kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Sekiranya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.